Pertama, terima kasih kepada Bapak Apu dan Mama Nita untuk minjamin rumah untuk 3 minggu. Oh, ini luar biasa. That's awesome. Thank you. Z lahir 25 Juli. Jadi belum 3 minggu ya. Biasanya video kayak gini aku nggak upload di channel ini, tapi karena saya rasa kurang informasi di dalam bahasa Indonesia di internet tentang hal ini. Dan video ini membahas hal yang lebih kontroversial daripada agama. Karena terkait dengan wanita, kehamilan, dan berat badan. Ada banyak yang penasaran kenapa habis lahiran kok badan Sasa nggak melar gitu. Belum 3 minggu dan udah seperti ini. Jadi udah nggak ada tanda bahwa Juli 25 aku lahiran. Saya mau sharing tentang hal itu kalau ada yang menarik. Saya siap menerima haters karena di video kayak ginian aku lihat kalau di bahasa Inggris banyak ada hatersnya. Tidak semua wanita peduli habis lahiran badannya melar karena seperti ya udah jadi ibu-ibu lah, ngapain mikirin gitu lagi. Jadi kalau begitu juga nggak apa-apa, saya nggak peduli. Tapi saya pribadi mungkin otak belum siap untuk menerima jadi ibu-ibu. Aku juga pasti nggak nyaman kalau tiba-tiba hamil dan badan jadi seperti besar, dan aku takut untuk harus turun lagi 10 kilo pas lahiran. Aku mau fokus ke hal yang lain, kerja atau ini. Aku tidak mau mikirin harus kurusin badan 10 kilo. Kebanyakan orang nggak peduli karena wajar kalau hamil tambah berat badan. Karena kalau kita cuman pasrah saja, ya pasti melar lah badan. Tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari itu supaya pas lahiran badan balik lagi ke normal langsung. Ini fotonya 1 hari setelah lahiran. Ini hari kedua sampai 1 minggu. Sudah kurang lebih balik ke normal. Kalau nggak mau jaga bentuk badan selama hamil, itu tidak apa-apa. Kalau mau duduk di sofa dan makan es krim terus juga nggak apa-apa. Apalagi banyak kok bayi sehat dibuat dari es krim. Kalau mau peduliin kekuatan fisik selama hamil biar nanti kalau udah lahiran tidak usah mikirin turun berat badan. Well, ini yang saya lakukan. Begitu. Ada yang bilang badanmu akan naik berat badan selama 9 bulan dan badanmu butuhkan 9 bulan lagi untuk turun beratnya. Ini kan kata nenek moyang, dan mungkin saja nenek moyang nggak punya Google dan nenek moyang salah. Aku mulai Google, cari role model cewek yang pernah punya fit pregnancy, dan dari riset saya ciptakan strategi. Aku main di 3. Ini mau diboboin dulu ya. Aku mainnya di 3. Mainnya di makanan, olahraga, sama Belfit. Ya, ini postpartum girdle. Belfit dulu ya. Kalau Belfit, aku beli paketnya kayak gini. Aku pesan dari luar. Dan dia kayak gini, jadi dipakai. Jadi habis lahiran kan hari pertama tuh masih seperti hamil. Jadi kalau pakai ini, dia seperti kompres, jadi lebih cepat turun uterusnya. Dan gitu. Jadi aku mulai pakai ini pas sudah pulang dari rumah sakit hari ke-4. Aku baru mulai pakai. Karena aku operasi C-section, rasanya jauh lebih aman gitu kalau jalan-jalan. Karena ada robek di situ, ya. Saya takut usus saya nanti keluar sendiri. Tapi kalau pakai ini saya rasa seperti nyaman dan tidak sesakit kalau pakai ini. So this was good. Jadi kalau nggak mau ikutin makanan, nggak mau ikutin olahraga, ini saja ada efeknya gitu. Bisa membantu untuk kembali lagi perut ke normal. Nah, sekarang kita bahas yang lebih susah. Atur makanan.
Ini saran aku, hasil riset aku ya. Tip 1 ya, Google pakai bahasa Indonesia, ya, nggak akan ketemu saran bagus. Jangan terlalu capek. Kamu harus banyak istirahat. Jangan angkat beban. Jangan lari, jangan sepeda, jangan bla 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 bla. Makan es krim ya, biar si dedek cepat gede. Saya kan kecil, suami kecil, ibu saya kecil, keluarga kita kecil semua. Ngapain bikin anak raksasa? Yang penting sehat, bukan besar. Di Indonesia ya, role model yang saya ketemu cuman satu yang fit pregnancy yang luar biasa gitu, yang saya kagumi itu Nadia Mulya. Coba cari Instagramnya deh. Kalau cari bahasa Inggris, oh contohnya banyak. Jadi informasi lumayan banyak kalau di bahasa Inggris. Kalau ada yang komplikasi di dalam kehamilan dan tidak boleh banyak gerak dan disuruh bed rest ya, tidur mulu dan jangan banyak gerak, hanya boleh main di makanan ya. So makanan itu penting. Hitung, makanannya dihitung, hitung semua, hitung setiap tetes makanan yang kamu makan selama 3 hari. Sampai kamu sudah tahu kurang lebih kamu suka makan kalori berapa, proteinnya kurang lebih berapa. Hitung protein, hitung sodium, hitung karbohidrat, hitung potasium, hitung fiber, hitung kalsium, hitung kalori, hitung lemak, hitung air minum. Air minum dihitung. Minimal ya 2,4 liter. Dan kadang-kadang 5 liter aja saya hajar. Air putih penting banget. Saya hitung berapa kalori saya butuh, protein yang saya butuh, segala macam. Aku tambahin 0 kalori pas trimester pertama. Trimester pertama, kamu nggak usah naik berat badan. So, di trimester pertama, jangan nambahin makanan berlebih. Kecuali kamu nambah olahraga yang berlebih. Pada trimester kedua, aku tambahin sekitar 200 kalori ya per hari. Dan trimester ketiga sudah mulai 300 kalori lebih daripada biasanya. Nanti saya bahas olahraga. Tapi sekarang saya mau bilang, kalau mau pakai olahraga juga, itu kalori ganti. Jadi kalau kamu olahraga dan bakar kurang lebih 300 kalori, nambah lagi 300 kalori di atas yang tadi saya sebut. Nambah kalori itu tidak akan bikin gemuk karena dibakar, tapi nutrisinya tambah banyak yang kamu bisa makan. Karena kalsiumnya, karena proteinnya, I mean this is great stuff. So, makan banyak. Aku makan terbanyak seumur hidup waktu saya hamil. Janin butuh protein, otot butuh protein, proteinnya harus banyak. Saya ganti terus buah, jadi bukan jeruk mulu, ya, bukan pepaya mulu, tapi setiap hari kalau Angga ke pasar, aku minta buah yang berbeda. Kecuali pisang, pisang saya hajar mulu. Tapi selain itu buah ganti-ganti, jadi vitamin, nutrisi juga ganti-ganti, ada variasinya supaya tidak kurang nutrisinya. Anak saya itu banyak dibuat dari telur ayam kampung rebus, brokoli rebus, ikan bakar, ganti-ganti ya jenis ikannya, susu, yogurt tanpa gula ya, kacang merah, segala macam kacang lah, keju, lemon atau jeruk nipis. Setiap pagi aku minum kelapa muda. Pisang, ubi bakar, makan banyak juga ayam rebus. Saya hindari makanan manis yang ada gula pasir. Aku hindari makanan asin yang ada garam berlebihan. Aku hindari makanan instan atau makanan yang saya tidak tahu isinya apa. Aturan-aturan tadi saya ikutin kurang lebih 80%. Jadi nasi putih, es krim, Indomie, coklat gitu. Bukan makanan pokok ya. Hanya sekedar hadiah kadang-kadang saja. Ya, bisa dihitung jari berapa kali saya makan kue. Kebanyakan sayur, protein like daging atau ikan, atau susu, keju, whole foods lah. Makanlah kayak binaragawan. Makan banyak,
dan makan setiap 2 jam lah, bukan hanya 2 kali atau 3 kali sehari. Makan terus, tapi kecil-kecil dan tinggi protein. Kalau lagi hamil, nutrisi yang dibutuhkan itu banyak banget. Makanya kita harus makan itu kan, prenatal vitamin. Jangan sembarangan makan 1 piring 1000 kalori tapi nutrisinya rendah. That's a little bit not good for pregnant people ya. Nutrisi tinggi, protein tinggi, kalori dijaga. Jangan over kalorinya berturut-turut. Kalau sekali nggak apa-apa. Kalau lagi mau senang-senang, tapi jangan berturut-turut kayak gitu. Nanti gelar. Kalau berat badan naik drastis selama hamil, susah untuk get back on track ya. Soalnya kalau lagi hamil, nggak bisa terapkan diet perempuan yang kebanyakan tidak makan 2 hari. Kalau hamil itu jangan, karena nanti nutrisinya nggak dapat. That system of dieting doesn't work. So just make sure to stay on track. Waktu aku hamil, yang aku paling fanatik ya, itu tentang protein, 70 gram sampai 90 gram per hari saya makan. Potasium tinggi, aku gila potasium. Sodium rendah, aku gila menghindari garam. Air putih, dan banyak kalsium. Itu saja untuk makanan. Masalah dengan Indonesia, makanannya berat ke tepung. Nasi, gula, dan garam. Dan malah itulah yang lebih harus dihindari menurut saya. Kalau potasium tinggi, sodium rendah, kamu bisa menghindari juga edema, di mana badanmu bengkak, bukan karena lemak ya, tapi karena kadar air di dalam tubuh. Air yang kita butuh itu air ketuban ya, bukan air di dalam jari kaki yang gitu. Jadi yang di sini yang seperti gede gitu, bukan lemak sebenarnya, air. Aku nggak bengkak pas hamil. Untuk 9 bulan itu, makanan itu bukan untuk dinikmatin lagi, tapi hanya sekedar bensin untuk badanmu. That's what I was thinking in my head. I can see why not many people want to do this. Sekarang aku bahas olahraga, dan aku yakin banyak wanita nggak mau ikutin ini, tapi aku cuma sekedar sharing aja kalau ada 1-2 orang yang menarik. Oke? Aku sebelum hamil tidak banyak olahraga selama 3 atau 4 bulan. Pas tahu hamil, aku mulai olahraga langsung. Aku pakai skipping rope, tali lompat. Ya, saya kerjain itu. Sama aku mulai prenatal yoga. Setidaknya 20 menit per hari. Entah yoga, atau entah skipping, atau jalan kaki. Pokoknya 20 menit saya akan alokasikan ke olahraga. Selama 9 bulan itu saya setiap hari Google. Mungkin 2 jam, 3 jam. Tentang olahraga dan cara fit pregnancy. Daripada nonton TV, saya belajar. Dan aku belajar bahwa, ini dumbbell bisa membantu untuk beberapa gerakan biar lebih efektif kan. So aku beli dumbbell. Aku mulai pakai itu juga. Tetap 20 menit setiap hari. Pada trimester kedua, dan trimester kedua lah, biasanya waktu perempuan itu tambah berat badan berlebihan. Maksudnya bukan bayinya ya, bukan perut yang membesar, tapi pantat. Padahal nggak ada bayi di pantat. Jadi itulah yang saya hindari. Tambah lemak di sini nih, atau di pantat, atau di paha. Itu saya coba hindari. Jadi wanita yang saya ikutin di social media yang pakai weight training atau resistance training, badannya seperti, this is keren nih. Aku mau seperti mereka pas hamil. Dan aku belajar bahwa sebenarnya cardio itu, traditional cardio like lari atau sepeda, itu tidak se-efektif kerjain otot. So maybe you can Google resistance training pregnancy. So aku mulai pakai kettlebell. Aku pesan kettlebell sama suami, dia beliin kettlebell yang 12 kg. Setelah saya udah baca banyak dan nonton orang lain cara bagus untuk kettlebell, soalnya kita tidak mau sakitin badan kita sendiri. Kalau main dengan beban, harus pintar ya.
formnya harus bagus. Jadi, kettlebell swing harusnya ininya straight ya. Jadi kalau gini dan ada beban yang digini-giniin, nah itu nanti bisa sakit. So you have to make sure your form is correct and all. So aku nonton YouTube dan ini wanita ini seperti apa nih stance-nya atau so you have to do some research. Kalau saya otodidak, so I did it from YouTube videos and from reading. But I started using the kettlebell. 50 kali aku swing itu 5 menit lamanya, dan habis itu saya keringat basah seluruh badan dan seperti tepar gitu. Makin hari makin banyak dan makin kuat. Akhirnya aku beli kettlebell yang 16 kg. Kalau sudah 9 bulan hamil, saya bisa lakukan 500 kali kettlebell swing dengan 16 kg kettlebellnya. Dan itu seperti nothing for me. Bisa 1000 satu hari tanpa tepar. Makin lama makin kuat pasti. Walau hamil. 1 minggu sebelum aku lahiran, aku sudah selesai 10,000 kettlebell swing challenge, yakni 10,000 kettlebell swing di dalam 28 hari. Aku lihat juga banyak wanita yang badannya saya mau seperti mereka. Mereka pakai barbell, angkat beban ya seperti laki-laki di gym gitu. Aku sedikit demi sedikit ya. Aku beli barbell set yang 50 kg atau 60 kg gitu. Dan kadang-kadang aku deadlift atau rows, barbell rows. Dan itu gerakan-gerakan favoritku yang tidak bikin aku sakit. So, itulah yang kebanyakan saya lakukan. Dan caranya, aku keep track of my exercises bukan dengan jumlah gerakan, tapi dengan beban yang saya mindahkan di dalam 1 minggu. Jadi kadang-kadang aku 6 kali seminggu olahraga, kadang-kadang 4 kali. Yang penting aku mindahin 50 pas udah trimester ketiga ya, ujung-ujung sudah gerakin 50.000 kilogram beban di dalam 1 minggu. Misalnya saya gini. Nah, aku mau kerjain itu my back lah ya. Aku kettlebell 16 kg, saya giniin, set, itu satu gerakan, aku hitung 16 kg. Kalau aku 100 kali, kayak gitu itu udah 1.600 kg, kan? Jadi aku hitungnya kayak gitu. Kalau badanku lagi mulai sakit dari apapun yang saya lakukan, atau aku rasa capek atau lemah hari itu, bebannya saya kurangin, dan repetition saya naikin. I really did work hard. Tapi selain itu saya nongkrong saja, like gitu, santai banget gitu sehari-hari, nggak banyak gerak. Di ujung-ujung trimester 2 sama trimester 3, like zero cardio, full on mainin beban. 3 jam per minggu aku angkat beban. Tapi kettlebell itu bisa disebut cardio juga. Napas itu, cepat dan jantung akan duk duk duk. Tapi itu kardio yang ada beban itu jauh lebih bagus daripada kardio yang gak ada beban menurut aku, untuk jaga otot biar nggak kebakar juga pas lari-lari ya. Orang yang kardio lari-lari bakar kalori, bakar otot juga. Tapi kalau makin banyak otot yang ada di badan kita, metabolism tinggi, tambah banyak bakar pas kita istirahat. So I thought I just want to make sure that I have as much muscle as possible, so I can eat more food and get more nutrients. Itu yang saya lakukan. Gen mungkin ada faktornya, tapi saya bukan orang yang bisa makan semauku tanpa gemuk. Saya pasti melar kalau makan apapun yang aku mau dan tidak olahraga. So there are things that you can do to prevent from getting too fat when you're pregnant. Definitely. Kalau nggak mau lakukan 3 hal itu, yakni Belfit, jaga makanan sama olahraga, bisa lakukan salah satu di antaranya. Makanan doang dimainin, atau olahraga doang dimainin, tapi makan sembarangan, itu terserah kalian. Atau aku nggak mau mikirin yang lain, nanti aku Belfit aja. Karena setiap
langkah yang kita ambil pasti ada efeknya, pasti ngaruh. Z-nya juga sehat, dia Apgar-nya pas Apgar score, yaitu seperti skor kesehatan untuk anak bayi yang baru lahir. Apgar skornya 8 pas keluar, dan 5 menit kemudian Apgar-nya 10. So she's perfectly healthy. Tidak ICU, tidak special care, langsung yay aku ada di sini gitu. So it worked for her as well. Aku sehat, dia sehat. And as you can see, can't really tell that I gave birth to Z on July 25th. Pretty cool, ya? Makasih udah nonton, and we'll get back to comedy on the channel on the next video. And I'll see you later. Bye!